Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya pola asuh. Ini adalah pertemuan kedua ya. Oke, next. Nah, hari ini kita akan belajar dimulai dari pengertian keluarga. Apa sih keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat sekaligus wahana pertama dan utama bagi penyemaian karakter bangsa. Kemudian yang kedua adalah keluarga adalah pilar pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memiliki peran utama yang sangat penting. Yang keempat adalah keluarga menjadi ajang yang paling sempurna untuk menanamkan ketiga nilai karakter manusia Indonesia, yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong. Atau mungkin teman-teman punya pandangan sendiri mengenai pemaknaan keluarga. Silakan. Nah, yang selanjutnya yakni fungsi penguatan fungsi keluarga, yakni fungsi agama, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi pembinaan lingkungan, dan fungsi reproduksi. Nah, fungsi-fungsi ini teman-teman dari keempat hal ini jika dilaksanakan dengan baik, dengan ideal, tentu akan menghasilkan keluarga yang berkualitas tinggi, berkarakter, dan berakhlak mulia. Anggota keluarganya akan memiliki sifat-sifat di bawah ini. Oke? Nah, tumbuh kembang anak. Hasil riset menyatakan bahwa menurut hasil penelitian di bidang neurologi seperti yang dilakukan oleh Dr. Benjamin S. Bloom, seorang ahli pendidikan dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0-4 tahun mencapai 50%, 30% berikutnya hingga usia 8 tahun. Nah, ini disebut usia emas atau golden age. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri. Selanjutnya, yakni kecerdasan optimal pendidikan anak usia dini. Nah, teman-teman, kecerdasan itu tidak hanya yang berkaitan dengan akademik saja, tetapi banyak sekali. Kurang lebih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kecerdasan umum. Yang pertama yakni kecerdasan verbal. Ini berhubungan dengan kecerdasan dalam mengungkapkan kata-kata dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kecerdasan kinestetik. Ini berhubungan dengan gerak tubuh. Yang ketiga adalah kecerdasan mengenal diri, itu kemampuan untuk memahami diri sendiri. Yang ketiga adalah kecerdasan musikal, yang berhubungan dengan musik. Kemudian kecerdasan spiritual, ini berhubungan dengan ketuhanan ya, spiritual. Kemudian kecerdasan visual spasial, ini kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara memanipulasi dan menciptakan melalui imajinasi mental. Yang ketiga adalah kecerdasan sosialisasi, ini berhubungan dengan komunikasi antar manusia satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yakni kecerdasan logika matematika, ini berhubungan dengan logika dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni kecerdasan natural, ini ada kemampuan untuk menangkap informasi melalui keindahan alam. Nah, selanjutnya stimulasi kecerdasan. Kecerdasan yang ada 9 tadi dapat distimulasi teman-teman. Yakni yang pertama ya, kecerdasan verbal. Kemampuan ini dapat dirangsang melalui mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, berdiskusi, dan bercerita. Kemudian kecerdasan logika matematika ini dapat dirangsang melalui kegiatan menghitung. Kecerdasan visual spasial ini dapat dirangsang dengan bermain kertas warna-warni, bolak-balik, dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan musikal ini dapat dirangsang melalui irama, nada, dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan kinestetik itu dapat dirangsang melalui gerakan tubuh, tarian, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan naturalis itu dirangsang melalui pengamatan lingkungan, bercocok tanam, memelihara binatang, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yakni kecerdasan sosialisasi dapat dirangsang dengan bermain bersama teman,
atau hal-hal kegiatan yang berhubungan dengan antar manusia satu dengan yang lainnya. Kemudian kecerdasan mengenal diri sendiri dapat dirangsang melalui pengembangan konsep diri, harga diri, mengenal diri sendiri, konsep percaya diri, dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan spiritual dapat dirangsang melalui penanaman nilai-nilai moral, perilaku, budi pekerti, dan pendidikan agama. Nah, selanjutnya yakni penerapan pola asuh. Teman-teman, pola asuh orang tua adalah bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsep dan pola asuh dalam keluarga sangat diperlukan untuk masa depan anak yang lebih baik. Jika pola asuh sejak kecil telah keliru atau salah, maka masa depan anak tidak teratur dengan sendirinya atau tidak teratur dengan baik. Paling tidak ada 3 ini ya, teman-teman: permisif, otoriter, dan demokratis. Teman-teman bisa cari sendiri maknanya. Nah, dampak pengasuhan. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi yang kurang baik antara orang tua dengan anak ini menimbulkan hal-hal yang sangat negatif dalam hal komunikasi. Yang selanjutnya yakni media digital, pengaruh media informasi yang berlimpah tanpa saringan yang ketat. Kemudian berubahnya zaman dapat mempengaruhi pengasuhan. Saya geser dulu. Peran pendidik dan orang tua yakni memberikan kesempatan memahami pada saat masa meniru harus dipahami, kemudian konsep memarahi anak itu harus seperti apa, memberikan kesempatan eksplorasi pada anak, kemudian memahami bahwa anak itu sedang pada usia berkelompok dan lain sebagainya. Ini teman-teman yang bisa teman-teman kaji sebagai pendidik, calon pendidik, ataupun sebagai calon orang tua. Ada 6 peran ini yang bisa dipahami. Oke, teman-teman, saya kira itu teman-teman bisa pelajari materi mengenai pentingnya pola asuh anak itu secara mandiri menggunakan hasil kajian ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah. Dan teman-teman, nanti setelah ini di link deskripsi akan saya berikan sebuah video. Nanti teman-teman silahkan lihat dan teman-teman komentari bagaimana video tersebut. Video nanti berkaitan dengan pola asuh orang tua terhadap anak. Tidak perlu menjudge video apa yang dilakukan dalam video itu benar atau salah, cukup teman-teman memberikan komentar apakah hal itu tepat atau tidak. Oke, saya kira begitu. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.